Arika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Granule Effervescent Susu Jagung. Next. Yang beranggota kelompokan yang pertama, Lea Fatra Cahya Sheila Kamilin, Akidatul Iza, Lutfia Hanif, Inang Komalasari, Arikatul Asaria, dan saya sendiri, Anggia Yuwindari. Next. Yang pertama, pendahuluan akan dijelaskan oleh Arika. Jagung manis ini merupakan tanaman berumur pendek, mudah tumbuh dan bergizi, cepat panen, enak dimakan tetapi tidak tahan lama. Kemudian jagung juga untuk kesehatan bagi penderita alergi susu sapi karena terjadinya intoleransi laktosa atau tidak resisten terhadap gula susu atau laktosa, di mana lambung tidak dapat mencerna gula susu. Pada pembuatan granul effervescent ini, bahan pengikat yang dibutuhkan tidak kurang dari 1 asam dan 1 basa. Kemudian konstruksi harus melepaskan karbon dioksida sebagai respon dengan asam. Selanjutnya, pembahasan pada formulasi granul effervescent. Bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama ada serbuk susu jagung pada formula 1, 2, dan 3 sebanyak 20%. Kedua, asam sitrat pada formula 1 sebanyak 2, 3,8%. Dan yang ketiga, asam tartrat formula 1 23,84%, formula 2 tidak ada, formula 3 7,94%. Yang keempat natrium bikarbonat formula 1 23 27,4%. Kemudian sukrosa formula 1 23 18%, dan sakarin formula 1 23 0,1%, dextrin untuk formula 1 23 10%, CMCNA untuk formula 1 2 dan 3 1%, dan yang terakhir prasalemon untuk formula 1 2 dan 3 secukupnya saja. Silakan Anggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses formulasi granul effervescent. Selanjutnya, yang pertama pembuatan susu jagung. Untuk membersihkan jagung, tongkol jagung manis dikupas, bersihkan rambut jagung lalu dicuci dengan air. Biji kemudian dipisahkan dari tongkol yang telah dibersihkan dengan menggunakan pisau. Biji jagung 12,5%, bobot per volume diekstraksi menggunakan ekstraktor buah atau Lionstar untuk menghasilkan larutan susu. Larutan susu jagung kemudian disaring melalui filter dan ditambahkan sukrosa 12,5% bobot per bobot. Setelah itu larutan susu jagung dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius dan dibiarkan dingin, kemudian ditambahkan Lactobacillus rhamnosus 10% volume per volume. Setelah itu diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam sehingga dihasilkan susu jagung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inang. Yang kedua, pembuatan susu jagung menjadi bentuk bubuk. Susu jagung hasil fermentasi disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 300 rpm dan diambil filtrat susu jagungnya. Setelah itu dikeringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 2 hari. Kemudian diperoleh dalam bentuk serbuk kasar dan dihaluskan dengan homogenizer untuk mendapatkan serbuk halus yang homogen. Selanjutnya, diagram alir dari formulasi granul effervescent. Pada formula 1, komponen asamnya menggunakan asam sitrat sebanyak 23,84%. Kemudian ditambahkan sebagian sakarin, dextrin, dan sukrosa, lalu diaduk hingga homogen menjadi granul asam. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit larutan pengikat yang terbuat dari CMCNA sebanyak 1% dan prisalemon secukupnya.
kemudian diaduk hingga kalis, lalu menjadi granul basa yang bersifat asam. Lalu diayak dengan air 40 ml, kemudian tambahkan sebagian serbuk susu jagung, kemudian ditampling hingga homogen, lalu dioven pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian diayak dengan ayakan 20 ml. Lalu menjadi campuran granul asam dan serbuk susu jagung. Untuk komponen basanya, natrium bikarbonat sebanyak 27,04%, tambahkan sisa sakarin, dekstrin, dan sukrosa, lalu diaduk hingga homogen menjadi granul basa. Tambahkan sedikit demi sedikit larutan pengikat sisanya, lalu diaduk hingga kalis menjadi granul basa yang bersifat basa. Lalu diayak dengan ayakan 40 ml, kemudian tambahkan sisa serbuk susu jagung, kemudian ditampling hingga homogen, lalu di-oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu diayak dengan ayakan 20 ml, kemudian menjadi campuran granul basa dan serbuk susu jagung. Campuran granul basa dan campuran granul asam tadi ditampling hingga homogen, lalu menjadi granul effervescent. Selanjutnya, pada formula 2, langkah-langkahnya juga sama, namun komponen asam yang digunakan hanyalah asam tartrat sebanyak 23,84%. Selanjutnya, pada formula 3 juga sama langkah-langkahnya, namun komponen asam yang digunakan kombinasi dari asam sitrat sebanyak 7,94% dan asam tartrat sebanyak 15,9%. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya mengenai evaluasi granul effervescent. Yang pertama yaitu uji kadar air. Uji kadar air dapat dinyatakan menggunakan LOD atau loss on drying dan MC atau moisture content. Untuk rumus MC sendiri yaitu bobot granul basah dikurangi dengan bobot granul kering dibagi dengan bobot granul kering dikalikan dengan 100%. Sedangkan untuk rumus LOD yaitu bobot granul basah dikurangi bobot granul kering dibagi bobot granul basah dikalikan dengan 100%. Dari data yang telah didapat, untuk formula 1 didapatkan persen LOD-nya 9,64%, sedangkan untuk persen MC-nya 10,67%. Untuk formula 2, persen LOD-nya 4,53% dan persen MC-nya 4,74%. Dan pada formulasi 3 didapatkan 4,34% untuk persen LOD dan 4,53% untuk persen MC. Persyaratan untuk persen LOD dan persen MC yaitu kurang dari sama dengan 5%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa formulasi 1 yang hanya menggunakan asam sitrat tidak memenuhi persyaratan LOD dan MC. Sebaliknya, pada formulasi 2 hanya menggunakan asam tartrat. Dan pada formulasi 3, terdapat kombinasi asam sitrat dan asam tartrat memiliki persentase LOD dan MC di bawah 5%. Artinya, formulasi 2 dan formulasi 3 memenuhi persyaratan pengujian. Untuk yang kedua yaitu evaluasi sudut istirahat. Sudut istirahat atau sudut diam granul merupakan sudut tetap yang terjadi antara partikel bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Didapatkan dengan rumus alfa sama dengan tan pangkat min 1 dikalikan dengan H yaitu ketinggian dibagi dengan R atau rata-rata. Pada formulasi 1 dapatkan sudut istirahat yang pertama yaitu 19,39 derajat dan pada sudut istirahat kedua didapatkan 18,41 derajat. Untuk formulasi 2 didapatkan sudut istirahatnya yang pertama 28,05 derajat dan pada sudut istirahat kedua didapatkan 27,42 derajat. Dan pada formulasi 3 didapatkan sudut istirahat yang pertama yaitu 30,45 derajat dan pada sudut yang kedua didapatkan 31,34. Untuk sudut istirahat sendiri memiliki presentasi yang baik apabila memiliki nilai kurang dari sama dengan 40 derajat. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua formula memberikan hasil uji sudut istirahat yang baik dan memenuhi persyaratan. Untuk evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi bobot jenis nyata. Dapatkan dengan menggunakan rumus M per V, di mana M adalah bobot granul dan V adalah volume nyata serbuk. Untuk formula 1 didapatkan bobot jenis nyatanya yaitu 0,50. Untuk formulasi 2 didapatkan 0,50 juga dan pada formulasi 3 didapatkan 0,53. Untuk evaluasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aqidatul Izzah. Dipersilahkan. Baik, untuk evaluasi selanjutnya yaitu bobot jenis mampat. Rumus bobot jenis mampat adalah W per V. Untuk formula 1 didapatkan hasil 0,56,
Untuk formula 2 didapatkan hasil 0,56 dan untuk formula 3 didapatkan hasil 0,62. Selanjutnya yaitu rasio Hausner. Untuk rumus rasio Hausner sendiri adalah BC4 dibagi dengan BC nyata. Untuk formula 1 didapatkan hasil yaitu 1,12, formula juga 1,12, formula 2 juga 1,12, formula 3 1,16. Berdasarkan perhitungan rasio Hausner dari ketiga formula dapat disimpulkan bahwa sifat alir tergolong baik karena nilainya kurang dari 1,25. Selanjutnya, waktu larut effervescent. 100 ml Aquades diambil dalam gelas kimia 250 ml. Satu dosis butiran effervescent dituangkan ke dalam gelas kimia. Waktu larut effervescent diamati. Waktu larut granul effervescent berkisar dari 1 sampai 2 menit. Ketika butiran terdispersi dengan baik dalam air dengan waktu 2 menit, sediaan memenuhi persyaratan waktu larut. Selanjutnya, kesimpulan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian kali ini, susu jagung dapat diformulasikan menjadi granul effervescent sebagai probiotik perminuman. Berdasarkan semua tes evaluasi, terutama formula 3 yang mengandung kombinasi asam sitrat dan asam tartrat adalah formulasi terbaik. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian review dari kelompok kami yang berjudul Granul Susu Jagung. Jika kurang jelas atau jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.